Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat untuk belajar ya. Video kali ini adalah pembahasan buku pena 4C, tema 7, subtema yang ketiga. Lanjutan pembahasan yang kemarin Ibu berikan. Anak-anak siapkan buku penanya, siapkan alat tulisnya. Mari kita mulai. Nah, kemarin anak-anak sudah mengerjakan latihan dari halaman 141 untuk muatan SBDP, menjelaskan perbedaan teknik karya seni tempel. Soal pertama, karya seni karya seni yang merupakan karya seni. Nah, kalau yang kolase itu karya seni yang B. Kemudian montase karya seni yang D, pada gambar D. Kemudian mozaik yang C, aplikasi itu yang A. Nah, soal nomor 2, bahan apa saja yang dapat digunakan dalam pembuatan montase? Bisa menggunakan kalender, koran, atau majalah bekas yang memiliki gambar atau foto. Karena untuk membuat montase yang kita perlukan adalah gambar-gambar tersebut yang nantinya akan kita gabungkan menjadi satu kesatuan gambar baru. Nomor 3, bahan apa saja yang dapat digunakan dalam gambar karya seni mozaik, yaitu cangkang telur, potongan kertas, pecahan keramik. Nomor 4, tulis 4 macam bahan bekas yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan karya seni teknik tempel. Contohnya tisu bekas, kaleng bekas, botol minuman bekas, botol selai bekas ya. Bisa digunakan untuk karya seni tempel. Nomor 5, apa persamaan dari keempat karya seni tersebut? Yaitu sama-sama merupakan karya seni tempel ya, sama-sama menggunakan perekat untuk membuatnya. Berikutnya tugas yang sudah anak-anak kerjakan di halaman 145 muatan IPS. Nomor 1, tulis kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat di pesisir pantai. Contohnya sebagai nelayan, petani garam, pembibit atau petani mutiara, penjaga pantai, tour guide pantai ya. Masih banyak lagi ya anak-anak kegiatan yang ada di pesisir, misalnya budidaya rumput laut ya. Ada penjual cindera mata, ada petugas kebersihan ya. Nomor 2, tuliskan pada tabel tanaman yang dibudidayakan sesuai lokasinya. Di dataran rendah biasanya itu tanaman yang ditanam di dataran rendah seperti bayam, kangkung, mentimun ya. Dataran rendah itu seperti tempat tinggal kita ini, Kota Bengkulu dataran rendah ya. Kemudian kacang panjang, padi di dataran rendah, jagung, singkong, pisang, rambutan, mangga, kelapa, dan jeruk. Sedangkan di dataran tinggi, tanaman yang biasa dibudidayakan di dataran tinggi, contohnya labu siam, apel, pepaya, salak, teh, kopi, kakao itu coklat ya, kol ya, sawi, wortel, ada sawi putih, brokoli, dan kentang ya. Anak-anak bisa lihat di daerah Kepayang, di daerah Curup, ini adalah tanaman yang biasa kita lihat di dataran tinggi. Sedangkan di pesisir pantai, jenis tanamannya adalah kelapa, ketela pohon, kedelai, dan cabai. Soal nomor 3, tuliskan pada tabel hewan yang dibudidayakan sesuai lokasinya. Di dataran rendah biasanya sapi, kambing, domba, ikan air tawar, dan unggas. Kemudian di dataran tinggi, nah ini ada sapi perah, sapi yang khusus diambil susunya. Kemudian kambing, domba, ikan air tawar, dan unggas. Unggas itu ayam dan ayam, bebek ya, itu unggas ya. Di pesisir pantai
Contohnya sapi, unggas, ikan air payau, dan air laut. Ikan air payau ini adalah air pertemuan antara air laut dan air asin dan air tawar ya. Biasanya di daerah muara, pertemuan antara sungai dan laut. Nomor 4, tulis 3 manfaat beternak sapi bagi masyarakat. Sebagai bahan makanan dan minuman diambil daging dan susunya, bahan pakaian diambil kulitnya, kemudian kotorannya dijadikan bahan pupuk dan juga biogas. Tenaganya bisa digunakan untuk pertanian dan menarik gerobak. Nomor 5, bagaimana cara melestarikan sumber daya hutan agar tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian? Melakukan reboisasi hutan, yaitu penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Kemudian menerapkan undang-undang untuk pemanfaatan hutan. Nah, berikutnya Ibu akan berikan pembahasan di latihan soal subtema 3 halaman 160. Soal nomor 1. Arti istilah buah tangan pada teks di atas adalah A. Barang yang dibawa dari hasil bepergian atau oleh-oleh. Nomor 2, pelancong atau turis merupakan kata yang memiliki arti sama dengan kata D, wisatawan. Nomor 3, ide pokok dari teks tersebut adalah Kota Yogyakarta memiliki beberapa julukan, diantaranya kota pelajar, kota budaya, hingga kota aman dan nyaman. Nomor 4, tulis arti kata-kata berikut. A. Semboyan, yaitu perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan, intisari dari suatu usaha atau sebagainya. Bisa juga disebut sebagai slogan atau moto. Survei adalah teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data, penyelidikan atau peninjauan. Suku adalah golongan orang-orang, keluarga yang seturunan, atau bisa juga diartikan golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Bertoleransi artinya adalah sikap toleran, sikap menghargai. Nomor 5, tulis ringkasan berdasarkan teks tersebut. Ringkasannya kita ambil dari bagian-bagian penting dan bisa kita ambil juga dari ide pokok setiap paragraf. Nah, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman yang tergambar dalam semboyan negara yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan 6 agama resmi yang dianut tinggal menyebar di seluruh Indonesia. Nah, kalimat pertama itu diambil dari paragraf pertama. Kalimat kedua tadi diambil dari paragraf kedua. Berikutnya, walaupun berbeda, bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Di tengah keragaman suku dan agama, kita bisa belajar dan mengembangkan hidup bertoleransi. Bertoleransi berarti mampu menghargai perbedaan. Suatu bangsa yang mampu bertoleransi dapat menciptakan kerukunan dan persatuan antar sesama. Nah, yang ini diambil dari kata-kata walaupun ini sampai selesai diambil dari paragraf yang ketiga. Berikutnya pada muatan IPA nomor 1, berikut yang bukan sifat-sifat magnet adalah C. Dapat menghasilkan listrik. Nomor 2, benda yang dapat ditarik oleh gaya magnet adalah A. Jarum. Nomor 3, perhatikan gambar. Tujuan ban dibuat beralur adalah
B. Memperbesar gaya gesek. Nomor 4, tulislah contoh keuntungan dan kerugian gaya gesek. Keuntungannya, alas sandal atau sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpleset. Ini ya anak-anak, alas sepatu yang terbuat dari bahan karet. Kemudian di bagian bawahnya juga dibuat seperti beralur ya, sehingga ini memperbesar gaya gesek. Kemudian contoh lainnya, sepatu bola diberi pul. Ini yang warna kuning ini adalah pulnya untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpleset. Yang ketiga, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda. Untuk memperlambat laju sepeda digunakan rem karet dan pelek logam yang saling bergesekan. Kalau anak-anak menekan rem sepeda, maka karet ini akan menekan pada pelek sepeda sehingga sepeda akan berhenti. Kemudian berikutnya, ban kendaraan dibuat dari karet dan juga motifnya itu beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Sedangkan kerugiannya, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Nah, gesekan ini membuat mesin cepat rusak. Untuk menguranginya, mesin harus diberi pelumas ya. Ini ya, contohnya mesin motor. Kemudian contoh yang kedua, gir roda dengan rantai. Ini gir roda. Ini rantai sepeda motor yang juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas, itu oli ya, untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Nah, ini lama-lama gearnya ini bisa aus ya, bisa tumpul. Kemudian yang berikutnya yang C, ban mobil, sepeda motor atau sepeda jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban akan hilang. Nah, ini contohnya alur ban yang sudah mulai hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Apa akibatnya? Akibatnya kendaraan akan mudah tergelincir apalagi ketika jalanan basah. Nomor 5. Gaya apakah yang bekerja pada gambar? Gayanya adalah gaya gravitasi. Mengapa kecepatan turun penerjun payung melambat setelah parasut terbuka? Karena terjadi gaya gesekan antara bagian dalam parasut dengan udara. Berikutnya pada muatan SBDP nomor 1, gambar di atas merupakan contoh karya seni tempel jenis A. Mozaik. 2. Bahan yang digunakan dalam membuat karya seni kolase adalah A. Bisa kertas dan kertas majalah. Kemudian bisa juga yang C itu ranting kayu ya. Kemudian nomor 3, bahan utama yang digunakan untuk membuat karya mozaik di samping adalah potongan kertas. Nomor 4, langkah-langkah dalam pembuatan karya seni montase. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti majalah, kalender bekas, kertas CVS, gunting, dan perekat. Kemudian carilah gambar atau foto yang berhubungan dengan tema montase yang akan dibuat. Gunting gambar, kemudian rekatkan potongan foto atau gambar di kertas HVS sesuai imajinasi yang akan kamu buat. Dan terakhir, keringkan karya montasemu. Nomor 5, perbedaan bahan yang digunakan dalam karya seni aplikasi dan karya seni mozaik. Karya seni aplikasi itu merupakan karya seni 3 dimensi, sedangkan mozaik adalah karya seni 2 dimensi. Nah, 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi, memiliki ruang. Contohnya pada kotak pensil, bantal, pada botol. Sedangkan kalau mozaik itu karya seni 2 dimensi, hanya bisa kita lihat dari satu arah saja dari depan. Kemudian perbedaannya lagi, karya seni aplikasi dilakukan dengan cara menempel aksesoris ke permukaan benda.
Sedangkan kalau mozaik itu dilakukan dengan cara menempel potongan benda ke pola yang telah dibuat dan ditempelkannya di kertas. Buatan IPS nomor 1, tambak udang merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang C. Perikanan. Nomor 2, contoh kegiatan ekonomi di bidang kesehatan adalah B. Dokter memeriksa pasien di klinik. Nomor 3, di peternakan sapi dimanfaatkan untuk menghasilkan daging dan susu ya. Nomor 4, manfaat kegiatan ekonomi pada bidang jasa adalah menawarkan dan membantu sesuai bidang keahliannya. Contoh jasa dokter mengobati pasien, jasa guru mengajar anak-anak. Nomor 5, tuliskan 5 contoh barang yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi industri. Contohnya makanan ringan seperti kerupuk dan keripik, minuman dalam botol seperti jus, susu, ada juga teh, olahan daging seperti sosis, teh celup dalam kemasan, alat tulis seperti buku, pensil, pulpen, dan penghapus. Pada muatan PPKN nomor 1, ketika teman sedang melakukan ibadah, sebaiknya kamu C. menghormatinya. Nomor 2, Made dari Bali, dia ingin bermain ke rumah Joko yang berasal dari Jawa. Sikap yang seharusnya Joko lakukan adalah B. mempersilahkan Made bermain. Nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nomor 4, tulis 5 contoh sikap yang harus kamu lakukan dalam keragaman agama, suku, dan budaya di Indonesia. Nah, ini ada banyak ya Ibu buatkan. Menghargai perbedaan antar anggota keluarga, membantu ibu merapikan rumah, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama, belajar bersama adik atau kakak, menghormati teman yang sedang beribadah, piket dengan baik, bertutur kata dan bersikap santun antar sesama, menyapa dengan santun saat bertemu tetangga, menghormati pendapat orang lain ketika diskusi, menaati peraturan yang ada, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nomor 5, tulis pendapatmu mengapa kita harus menjaga kerukunan dalam keragaman di Indonesia. Nah, pendapat ini bisa berbeda-beda. Kita harus menjaga kerukunan di Indonesia agar dapat hidup rukun, damai, aman, saling peduli dan tentram, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, demikian video penjelasan pembahasan latihan soal pada kali ini. Anak-anak persiapkan diri untuk penilaian ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.